Ya pemirsa, siapa sangka produk yang sering kita lihat di toko bangunan, triplek, kini jadi salah satu bintang ekspor Indonesia. Nilainya bukan main ratusan juta dolar, menandingi komunitas besar lainnya. Tapi di balik kisah sukses ini, ada tantangan serius. Dari bahan baku yang menipis sampai risiko kehilangan momentum ekspor. Jadi apa rahasia di balik larisnya triplek Indonesia dan apakah kejayaannya bisa bertahan? Let's break it down dalam Triplek RI jadi mesin devisa, dari kayu hutan jadi andalan ekspor dunia. Kita ke slide yang pertama. Ya, nggak banyak yang tahu triplek Indonesia sudah merajai pasar global selama puluhan tahun. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan dalam 6 bulan pertama 2025, yakni Januari sampai dengan Juni 2025, nilai ekspor plywood Indonesia ini tembus 851,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara hampir 14 triliun rupiah. Nilai ini juga tumbuh 3,86% secara year on year atau secara tahunan. Capaian semester pertama 2025 itu juga tidak lepas dari kontribusi pasar Amerika Serikat yang menjadi motor utama pertumbuhan ekspor. Negeri Paman Sam ini tercatat menyerap 280,31 USD plywood Indonesia begitu ya. Di mana ini melonjak 34,77% secara tahunannya. Nah, menurut LPI lonjakan ini terkait dengan meningkatnya permintaan dari industri recreational vehicle atau RV yang menggunakan plywood sebagai material interior dan juga panel konstruksi. Selain Amerika Serikat, pasar China juga mencatat pertumbuhan yang juga signifikan, yakni sebesar 34,79%. Atau capaian ekspornya adalah mencapai 32,33 USD. Di mana kenaikan permintaan dari negeri tirai bambu ini menegaskan posisi plywood Indonesia di mata dunia ini sebagai alternatif penting di tengah pengetatan pasokan domestik di Asia Timur. Adapun Malaysia menjadi mitra penting di Asia Tenggara, ini Malaysia mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekspor plywood ini mencapai 62,41 USD secara tahunan atau kenaikannya 5,31%. Di mana secara keseluruhan inilah negara ataupun ada 10 negara tujuan ekspor plywood Indonesia yang terbesar. Di mana tadi ada Amerika Serikat, ini mencatatkan jumlah ekspor mencapai 280,31 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian Jepang ini mencatat 211,8 USD. Lalu ada pula Korea Selatan yang mencatat 85,31 juta dolar. Kemudian juga Malaysia di posisi keempat, diikuti China di posisi kelima, Arab Saudi, Taiwan, Inggris, Singapura, dan yang terakhir ada Australia. Nah, dengan posisi Indonesia sebagai eksportir yang terbesar begitu ya, ini yang kedua di dunia begitu, ini menjadikan Indonesia juga tak luput dari persaingan ketat posisi negara lainnya. Dan posisi Indonesia kini sebagai ekspor plywood terbesar dunia ini bersaing sangat ketat. Ini dengan negara-negara lain seperti China, Vietnam, Brasil, dan juga Rusia, di mana produk kayu olahan Indonesia ini telah menjadi wajah industri hijau yang berkelanjutan. Dari hutan-hutan Kalimantan dan juga Papua, lembaran kayu ini menjadi mesin devisa yang menopang ekspor non-migas Indonesia. Ya, ekspor triplek Indonesia kini tak hanya bergantung pada negara-negara maju tadi, pasarnya sudah menembus lebih dari 85 negara dengan sekitar 400 eksportir yang aktif tersebar di seluruh Nusantara. Dan menariknya ada sekitar 20 perusahaan besar yang menembus nilai ekspor di atas 500 miliar rupiah per tahunnya. Artinya industri ini inklusif, bukan oligopoli atau tanpa dominasi pemain tunggal. Banyak pemain menengah dan juga kecil ikut meramaikan, menciptakan pasar yang lebih kompetitif, dinamis dan juga terbuka bagi para pelaku baru. Struktur ini memperlihatkan bagaimana sektor kayu Indonesia ini bisa berkembang sehat dengan peluang tumbuh bagi semua lapisan industri. Ya, di balik stabilitas ekspor yang kuat ada ancaman baru yang harus diwaspadai. Negara-negara seperti Tanzania dan juga Kamerun kini mulai menyalip dan juga mengincar pasar triplek di Timur Tengah dan Afrika. Sementara dari dalam negeri, eksportir kecil ini masih terbebani dengan biaya sertifikasi SVLK ini yang mahal. Padahal sertifikasi ini wajib untuk bisa masuk ke pasar global.
Meskipun secara menyeluruh, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI menilai bahwa daya saing plywood ini Indonesia relatif terjaga berkat kombinasi antara ketersediaan bahan baku, kemudian juga standar legalitas kayu yang diakui internasional atau sertifikasi SVLK tadi, dan juga struktur biaya produksi yang efisien. Disinilah LPI berperan penting untuk memberikan intelijen strategis, riset pasar, dan juga pendampingan agar eksportir mampu membaca arah permintaan dunia. Adapun menurut lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memegang peran penting dalam pembiayaan dan juga penguatan daya saing ekspor ini, tren ekspor plywood Indonesia ini masih akan berlanjut positif hingga 2026. Di mana Rini Satriani yang merupakan Market Intelligence dan Lead Management Chief Specialist dari LPI ini menyatakan begitu bahwa kami memperkirakan pertumbuhan ekspor plywood Indonesia bisa mencapai 8% secara tahunan pada 2025, didorong oleh permintaan yang stabil dari pasar utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Malaysia. Ya pemirsa, triplek Indonesia ini mungkin memang terlihat sederhana, hanya lembaran kayu tipis. Tapi di baliknya ada jutaan dolar ekspor, ratusan ribu pekerja, dan masa depan industri berkelanjutan. Kini tantangannya jelas, apakah triplek RI bisa terus mendunia tanpa mengorbankan hutan kita. Karena di masa depan sustainability bukan lagi pilihan tapi syarat untuk tetap bermain di pasar global.